Main. Amma ba'du qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul aliyyil azim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, para asatidzah, para guru, para orang tua, para sepuh dan mini sepuh yang kami hormati, bil khusus yang sama kita hormati dan wajib kita muliakan guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Di antaranya akhinal azim mukarram Ustaz Hazami, Makaram Ustaz Nurzi, Ustaz Haji Basyuni, Ustaz Rudi, Ustaz Haji Syamsuddin, Ustaz Amiruddin, dan juga orang tua kita pengurus Masjid Jami Al-Manar, Walid Makaram Bapak Haji Suharjo, saudara saya yang datang dari jauh dari Villa Nusa Indah Pondok Gede, Bapak Haji Khairuddin, dan juga ada Bang Taufik dari Halim, dulu saya pernah ke sana, dan semuanya bil khusus sahibul bait, sahibul musibah, keluarga besar almarhumah Ibu Hajah Siti Zainiyah Khadijah binti Sarkawi, dalam hal ini putra beliau, khalifah beliau, akhirnya Bapak Amin beserta keluarga besarnya. Teriring doa semoga kita yang hadir Allah panjangkan umur, amin, sehat wal afiat, dan istiqamah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah. Malam hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bermuajahah, kita dapat bersilaturahim dalam rangka mengenang 7 hari wafatnya almarhum orang tua kita, almarhumah ibunda Ibu Hajah Zainiyah Khadijah binti Sarkawi, sekaligus haul yaitu Ibu Nuri binti Muhammad Nur Hasdi. Bang Jajak saya Nur dan Hasdi. Saya kalau lihat nyebut nama Bang Jajak ingin main bulu tangkis deh. Ya, ingin minta surat pengantar RT dulu. Ya. Alhamdulillah, kita malam hari ini bersyukur pada Allah dengan asbab diundangnya kita di tempat ini, kita bisa membacakan khatmul Quran. Di mana ketika kita baca khatmul Quran itu 60.000 malaikat mengaminkan doa kita. Ini khafat malaikah, malaikat itu bergerumunan. Kalau kita bahasa kita apa itu geroyokan. Ini malaikat setiap ada majlis yang berzikir, ma min qaumin yadhkuruna billah yadhkuruna Allah, tidaklah ada satu kaum di mana kaum tersebut yadhkuruna Allah, dia berzikir kepada Allah, illa khaffat malaikah, terkecuali malaikat itu bergerumunan. Di samping malaikat bergerumunan, Allah juga turunkan rahmah, Allah turunkan kasih sayangnya Allah berikan ketenangan, sakinah, ketenangan dalam jiwa kita. Dan yang keempat, Allah berikan mengingat kita. Wa dzakarallahu fi iddah, dan Allah ingat kita itu dalam kesisiannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberuntungan orang yang hadir di majlis zikir. Di majlis zikir itu pertama malaikat ikut berkumpul, yang kedua Allah berikan rahmat kasih sayangnya, yang ketiga Allah berikan ketenangan dalam jiwanya, dan yang keempat Allah selalu ingat di dari sisinya. Amin ya rabbal. Ketenangan jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang selalu ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Alhamdulillah. Dalam kondisi apapun kalau ingat Allah insya Allah tenang. Betul lah, betul. Baik kondisi kayak begini, COVID gak kelar-kelar, ya penting ingat aja lah. Biar kita duit tinggal 10 juta di kantong, yang penting ingat Allah, insya Allah tenang. Betul. 10 juta
Alhamdulillah. Itu janji Allah. Di hadir kita malam hari ini kita bacakan khatmul Quran. Tadi sudah dibacakan oleh doanya oleh Ustaz Rudi guru kita. Ya. Agar Allah putihkan wajah kita dengan asbab Al-Quran. Amin. Allah masukkan kita wa adkhilna jannata bi syafaatil Quran. Masukkan ke dalam surganya dengan sebab syafaat Al-Quran. Dan kita dihindari oleh Allah dari api neraka pun dengan sebab pertolongan Al-Quran. Yang terpenting Quran kita baca. Jangan Quran hanya sekedar pedoman doang. Quran mah cakep, Quran mah banyak, cuma di lemari, cuma perhiasan doang. Quran gak pernah kita baca, Quran gak pernah kita pelajari. Padahal kemuliaan orang yang baca Al-Quran nanti di yaumil kiamat akan memberikan syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, kata Nabi. Baca Al-Quran karena Quran nanti akan datang di yaumil kiamat, akan membawakan syafaat buat orang yang membacanya. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita keren banget, laganya kayak artis kawin nikah pakai mas kawin Al-Quran. Terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebuah ajri Al-Quran, dibayar tunai, sembahyang kagak, baca kagak, mau formalitas doang. Kau kata sekarang pencitraan. Wah gila tuh, punya Quran mas kawinnya, dibayar perlengkapan sholat. Itu akhirnya Al-Quran saking sayangnya mas kawin, tuh Quran gak dibuka-buka, dipajang di depan. Wa iyyahuna Allah billah min. Apalagi Quran kita hadiahkan buat almarhum. Al-Quran dihadiahkan buat almarhumah. Jangankan 1 juz, jangankan 30 juz, jangankan khatmul Quran, kita baca 1 ain saja, niatkan hadiahnya harfan bi harfan, 1 huruf dengan 1 huruf akan mendapatkan nilai pahala dan diberikan kepada ahli kubur. Alhamdulillah. Makanya kan ada suatu kisah di mana ada orang tua disiksa oleh Allah di alam kuburnya. Tiba-tiba diangkat oleh Allah dengan asbab apa? Dengan asbab anaknya lagi belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Maka saya sering bilang sama anak-anak remaja, kalau kita sayang sama orang tua, ayo ngaji. Nah kadang-kadang ngomong sayang sama orang tua cuma lisan doang, tapi buktinya kagak ada, betul nggak? Kalau kalian sekarang omdong cuma janji doang, saya gak perlu janji, yang penting bukti. Cuma ngomong doang, mas siapa juga bisa ngomong. Wah saya mah sayang sama orang tua saya, wah masa taat sama orang tua saya, doain kagak pernah, baca Quran kagak pernah buat orang tua. Bohong tuh anak kalau ngomong saya. Kalau kita ngomong sayang sama orang tua kita, ngomong cinta sama orang tua kita, taat sama orang tua kita, patuh sama orang tua kita masih ada, cintai, sayangi, hormati, patuhi, taati perintahnya. Kalau tidak ada, doakan, duduk di majelis taklim. Betul? Karena cinta orang tua kita, mohon maaf, dulu kita ketika orang tua kita masih hidup, kita belum maksimal untuk menggembirakan dirinya. Kita belum maksimal untuk menyenangkan hatinya. Kita belum maksimal untuk membalas jasa yang diberikan kepada diri kita. Ketika kita meninggal dunia, kita sama juga, gak berbuat apa-apa. Wa iyyahuna billah min. Kalau kita dulu masih orang tua kita masih ada, kita belum bisa maksimal menyenangkan hatinya. Orang tua kita meninggal dunia, masih ada kesempatan buat kita menyenangkan hati orang tua kita. Gembirakan hati orang tua kita, hadirnya di majlis taklim, hadirnya di majlis ilmu. Niatkan, ya Allah, saya hadir di majlis taklim, saya hadir di majlis ilmu, saya hadir di majlis zikir, ya Allah. Berikan pahalanya buat almarhum saya punya ayah, buat almarhum saya punya ibu, ya Allah. Biar mereka gembira. Saya kemarin belum bisa menyenangkan mereka, selalu bisa membahagiakan mereka, ya Allah. Saat ini saya akan menggembirakan mereka di alam barzahnya. Alhamdulillah. Ini kita harus yakin, hadirin. Kadang udah hidup kita nyusahin orang tua meninggal dunia nggak mau doain, kapan kita mau berbakti sama orang tua kita? Betul. Ini harus introspeksi diri.
Nggak ada ruginya untuk kita berbuat baik sama orang tua kita, hadirin. Nggak ada yang rugi, justru malah untung mendapatkan keberkahan kehidupan kita dari Allah Subhanahu. Lagi almarhumah kita tahu sebelum meninggal dunia dia sakitnya lama, anaknya, mantunya semuanya, cucu-cucunya ngerawatnya dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan dengan asbab keikhlasan anak-anaknya itu menjadikan nanti mereka semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya teringat, hadirin, sejarah bagaimana di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Seorang pemuda masih hidup, tapi namanya sudah termaktub, namanya sudah tertulis menjadi ahli jannah bersama Nabi Allah Musa alaihi salam. Sampai Nabi Allah Musa diingatkan nama Allah, "Hei Musa, nanti di surga kamu akan berada bersama dengan seorang pemuda yang hidupnya di sini. Disuruh dulu, nggak ada Google Map, nggak ada. Kalau ya orang kasih Google Map biar saya cari, nggak ada. Dicari tuh sama Nabi Allah Musa. Ini anak muda apa sih amal ibadahnya sampai orangnya masih ada, tapi surga sudah menanti dirinya bersama dengan saya di sana. Dicari tuh hadirin nama Nabi Allah Musa alaihi salam. Ini sama anak-anak remaja masjid saya sering sampaikan, tujuannya apa? Biar cinta sama orang tua kita. Dicari tuh anak muda, ketika ketemu rumahnya diikuti tuh kemana nih anak nih? Anak muda jalan, nggak taunya masuk pasar Jambul. Nggak ada pasar Jambul dia. Ke pasar, di pasar dibuka kiosnya. Setelah dibuka kiosnya nggak tahu didagang daging, hadirin sekalian. Didagang daging, sebelum dagingnya semua terjual, dipotong sedikit, dipisahkan di bawah, di lacinya. Setelah selesai daging semuanya habis, di laci tadi, daging yang tadi dipisahkan, dimasukin ke dalam plastik, dibawa pulang sama anak muda tersebut. Sampai bawa pulang, dimasuk ke dapur, dimasak tuh dagingnya. Setelah dimatengin tuh dagingnya, lauk yang lain dimatengin, nasinya dimatengin, dihidangkan di atas meja hidangan. Nabi Allah Musa ngeliatin terus, apalagi ibadahnya dalam. Gak lama selesai beres urusannya, dia masuk ke dalam kamar, hadirin. Setelah masuk ke dalam kamar, Nabi Allah Musa nih ngapain nih ke kamar nih anak muda nih? Tiba-tiba dia keluar sedang menggendong ibunya yang sudah tua renta. Ibunya sudah tidak mampu melangkahkan kakinya. Seorang ibu sudah tidak mampu lagi berjalan, digendong oleh seorang anak dari dalam kamar ke meja hidangan, didudukkan di kursinya. Setelah duduk sang ibu, diambil sedokin nasinya sama anaknya, anak muda tersebut. Diambil lauknya, dipotong-potong biar halus, lalu disuapin ke mulut ibunya yang tercinta. Setiap hari itu yang dilakukan oleh seorang anak muda yang begitu ikhlas, begitu rela merawat ibunya yang dalam keadaan kurang sehat, yang dalam keadaan susah, yang sudah tua renta tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dengan keikhlasan anak muda tersebut, sang lisan ibunda yang teramat mulia, yang kata Rasul, ad-du'aul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummati. Doa orang tua kepada anaknya sama seperti doa seorang nabi kepada umatnya. Sang ibu berdoa di hadapan Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas sa'ilin, masukkan anakku ke dalam surgamu karena keikhlasan dan keredaannya mengurusku sebagai ibunya. Masukkan ya Allah dia bersama Nabi Allah Musa alaihi salam. Doa sang ibu dikabul oleh Allah. Gak ada hijab doa seorang ibu kepada Allah, diterima, dikabul oleh Allah. Langsung Allah catat dalam pintu surga nama bulan orang yang masih hidup. Alhamdulillah. Begitu besar kemuliaan orang tua, sampai pengorbanannya luar biasa. Dulu kita pun pernah dirawat oleh orang tua kita. Dulu kita pernah dibesarkan, dididik oleh orang tua kita. Dulu kita pernah disuapin, mohon maaf, bahkan pernah dicebokin sama orang tua kita. Betul? Betul? Makanya kemarin saya lagi membahas akhlak lil banin tentang masalah ibu umur. Ketika saya bahas, saya lihat anak-anak mukanya pada pucat, ada yang meneteskan air mata.
Dia mungkin teringat kepada orang tuanya. Mungkin dia pernah merasakan berbuat salah khilaf kepada ibunya. Saat itu kita sadar, begitu besar pengorbanan sang ibu, begitu besar pengorbanan seorang ayah buat kita anak-anaknya. Di sisi lain ada suatu kisah di mana ada seorang anak sudah berhasil. Ketika seorang anak sudah sukses menjadi manusia yang bermanfaat buat orang banyak, tapi karena ibunya sudah tua renta, ibunya sudah tidak diharapkan lagi keadaan dan kehadirannya di tengah-tengah orang tersebut. Sang anak ini membuang ibunya di tengah hutan. Diturunkan dari mobilnya, dari samping mobilnya digendong ibunya, dibawa ke tengah hutan. Sampai tengah hutan taruh sang ibunya sudah punya firasat, karena selama ini ibunya disakitin oleh anaknya. Tapi sang ibu tidak pernah dendam kepada anaknya. Pada akhirnya setiap belokan di hutan itu dipatahin ranting, dipatahin ranting, dipatahin ranting. Kalau kita dulu pramuka begitu ya, buat nandain jejak jalannya, kan begitu. Pas sampai di tengah hutan, ibunya ditinggal. Setelah belum ditinggal, ibunya pesan cuma satu, nak, ibu ikhlas, ibu ridho. Kalau memang kehidupan ibu di tengah-tengah kamu untuk menyusahkan kamu, untuk membuat kamu malu di depan teman-teman kamu, di depan saudara-saudara kamu, kau buang ibu di tengah hutan. Ibu ikhlas wahai anakku, tapi tolong, setiap tikungan ibu patahkan ranting-ranting. Ibu sayang padamu, nak. Ibu masih cinta padamu, mak. Meskipun kau tidak mencintai dan menyayangi ibu, nak. Tolong ketika nanti kau kembali di tempat ini, kau lari yang ranting-ranting patah itu, kau ikuti jejaknya itu, karena ibu yang matahin, supaya kau tidak keder pulang dari sini, wahai anakku. Masya Allah. Ibunya disakitin luar biasa. Ibunya dibuang di tengah hutan, tapi masih ada rasa cinta seorang ibu yang tidak pernah padam, tidak pernah selesai, tidak pernah hilang bagaimanapun keadaan anaknya saat itu. Sang anak mendapatkan hidayah dari Allah, mendengar ucapan sang ibu yang mematahkan ranting setiap tikungan dengan tujuan anaknya tidak keder di tengah hutan. Anak itu 180 derajat berbalik, menangis, bersujud di hadapan sang ibu. Dia beristighfar, dia mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada ibunya. Dia katakan, wahai ibu, kau selama ini telah kusakiti, selama ini kau benci, sampai akhirnya kau buang kau di tengah hutan ini, wahai ibu. Tapi kasih sayang dan cintamu sampai begitunya, sampai aku tunjukkan jalan untuk keluar dari sini. Ibu, maafkan anakmu yang hina ini. Dia bersujud, dia minta maaf kepada ibunya, digendong lagi ibunya, dibawa pulang, dijadikan ibunya raja di tengah-tengah kehidupannya. Masya Allah. Inilah hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka dari itu mari ayo, jangan pernah kita melupakan jasa orang tua kita, baik yang masih hidup, apalagi yang telah berpulang ke rahmatullah. Hadirkan diri kita di majlis-majlis taklim. Di sini ada majlis malam Rabu, ada majlis Ahad pagi bulanan, ada malam Sabtu anak-anak muda. Anak-anak bapak-bapak yang punya anak-anak muda, anak remaja, daripada di rumah nonton gak ngapa-ngapain, datang ke masjid, baca Al-Quran. Kadang-kadang kita mohon ngaji cuma gitu doang. Baca Quran saya juga bisa baca di rumah. Orang baca Quran belum tentu benar baca Quran, betul nggak? Betul. Orang baca Quran semua juga insya Allah bisa baca Quran, tapi benar nggak baca Quran? Mohon maaf, belum lama saya ada acara di mana, belum lama saya mampir suatu tempat sholat. Masjid itu cakep, megah itu masjid. Saya jamaah isya. Ya Allah, miris-mirisnya punya hati. Bacaan Fatihahnya enggak benar. Makanya anak-anak sebentar lagi fikih masuk bab masalah Al-Fatihah. Saya akan kupas tuh Fatihah. Tajwidnya, makharil hurufnya, makharijnya, apa harus diucapkan ketika baca Fatihah, bagaimana cara mengucapkannya.
Kenapa? Itu penting dalam kehidupan kita. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak sah sholatnya kalau nggak bisa baca Fatihah, nggak baca Fatihatul Kitab. Bukan sekedar baca tapi benar bacaannya. Bagaimana cara kita bisa baca benar? Belajar. Kadang-kadang mohon maaf kita kan kebanyakan lagi dengar bukan dari belajar, betul nggak? Dengar imam baca begini kita dengar, tapi ketika ditanya ini huruf-huruf apa, kadang kita lupa. Kadang kita nggak hafal. Kenapa? Karena memang kita nggak belajar, cuma sekedar mendengar. Apalagi belajar dan mendengar tambah kuat lagi. Insya Ya Allah subhanahu ya Allah iyyaka na'budu, mohon maaf kaknya dipanjangin. Iyyaka na'budu, astagfirullah bilang. Di bawah belakangnya banyak orang-orang tua. Imam belum lagi nanti ya masya Allah naudzubillah min dzalik. Banyak di tempat-tempat lain. Daerah Tangerang saya pernah juga ngisi ceramah di sana. Saya mampir di suatu masjid agung. Imamnya suaranya cakep, membaca Fatihahnya. Bukan berarti saya paling benar, enggak. Cuma yang pernah saya pelajarin bacaannya enggak seperti itu. Jauh dari majlis tajwidnya, jauh dari makharijul hurufnya. Ya, naudzubillah. Mudah-mudahan hadirin sekalian, anak-anak kita yang masih ada Allah panjangkan umurnya. Orang tua kita yang masih ada Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Nah, karena adalah orang tua kita keramat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan asbab bakti kita sama orang tua menjadikan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kita. Di rumah kita rezeki kita bertambah dengan asbab kita menghormati kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Tolong saya ingatkan lagi, ayo mumpung bapak masih ada, masih hidup, anak-anak yang belum belajar ngaji datengin berangkat. Ustaz Zami juga ngajar. Sedih banyak. Saya nggak jadi masalah. Semakin banyak orang ngajar, semakin banyak orang buka majlis taklim, kita semakin senang. Kenapa kampung kita insya Allah semakin aman, betul nggak? Apalagi nanti di yaumil qiyamah, guru-guru itu bisa akan memberikan syafaat. Nanti kita akan mendapatkan dari guru-guru kita itu syafaat. Di samping Nabi, guru juga akan memberikan syafaat kalau dia benar ajarannya. Insya Allah. Makanya ayo jangan sampai kita nyesal. Nanti kita nyesal meninggal dunia, anak kita nggak bisa baca Quran, cuma bisa nangis saja nangis. Ya makanya kalau setiap ngaji itu setelah saya bacakin Fatihah buat arwah-arwah, saya berhati, saya kasih kesempatan anak-anak tuh, ayo kirimin Fatihah buat antum punya orang tua, buat punya yang orang cintai, siapa yang buat guru, buat kakek nenek sebutin. Tujuannya apa? Biar keberadaan kita di majlis taklim, orang yang meninggal dunia mendapatkan manfaatnya. Kayak gitu. Bacain Fatihah. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan ya keluarga besar daripada almarhumah diberikan sehat walafiat, panjang umur. Ya, mudah-mudahan juga semuanya anak-anaknya, cucunya, alhamdulillah. Beliau Bapak Amin ini anaknya istiqomah ngaji. Ya, si Zulmi, ya. Saya bilang anak-anak kalau ada apa-apa misalnya saya usahakan tuh datang. Kalau memang anak itu kelihatan ngaji, saya usahakan walaupun ngajar saya bisa tukar jadwal, saya hadir nyolatin. Tapi kalau mohon maaf kalau nggak ngaji kadang-kadang saya berat. Padahal kenapa? Bukannya sombong, bukan. Kenapa? Pelajaran buat yang lain. Lu butuh orang lain, begitu aja udah. Lu butuh orang, kita makhluk sosial. Jangan di rumah aja. Ada masyarakat masjid jamaah ke masjid. Ada pengajian hadir ke masjid salim. Kematian datang. Jangan lempengan meninggal, lempengan baru kita diundang. Begitu. Kenapa kita butuh orang lain? Hidup kita di dunia nggak bisa sendirian hadirin. Kita butuh orang lain. Kita meninggal juga didoain sama orang lain. Kalian siapapun kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. Sebelumnya saya ngundang ngajak juga besok malam Senin itu ada majelis